Dukung UMKM bangkit di tengah pandemi, Pemkot Tangerang Selatan menggelar sentra kerajinan di pusat perbelanjaan. Selain bentuk kampanye produk, kegiatan ini diharap mampu mendongkrak pendapatan pelaku UMKM. Tak tinggal diam biarkan pelaku UMKM dihantam pandemi. Pemkot Tangerang Selatan memfasilitasi dengan pameran produk di pusat perbelanjaan. Bertajuk Tangsel Fest, program ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha kecil dan menengah bertahan di tengah pandemi. Pameran ini juga memfasilitasi para difabel untuk memamerkan karyanya. IKM atau UKM yang terlibat, saya ingin menyebutnya industri kreatif, itu kurang lebih 20, dan mudah-mudahan perputaran uangnya bisa mencapai angka sampai 100 juta rupiah dalam kurun waktu selama beberapa hari ke depan. Gelaran ini mendapat apresiasi dari para pelaku UMKM dan Dewan Kesenian Daerah. Dan sangat berharap besar sekali UMKM bangkit, UMKM mempunyai semangat yang positif untuk mau bekerja sama dengan Dekandas Data Kota Tangerang Selatan, dan bersama kami akan banyak bekerja sama dengan seperti Bank BJB untuk melakukan inovasi-inovasi untuk membangkitkan kembali UMKM. Selain bentuk kampanye produk, kegiatan ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan pelaku UMKM yang tersungkur dihantam pandemi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, UMKM ini menjadi sektor yang paling terdampak saat pandemi. Dengan inovasi dan akselerasi, UMKM mampu bangkit dan naik kelas dalam persaingan global. Dan berikut perbincangan Prabu Revolusi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Ini salah satu yang tadi Kang Menteri ceritain ya. Naik kelas UMKM tuh bisa dengan berbagai macam cara, termasuk kayak gini juga Kang ya, di sini ya. Ini awalnya gimana Kang punya gagasan kayak gini? Ya sebenarnya kan UMKM naik kelas itu ada dua ya, ada skala usahanya digedein, ya, tapi juga misalnya mereka tidak lagi di pinggiran, tapi masuk ke mall, ke tempat-tempat yang lebih baik dengan perbaikan packaging yang lebih bagus, dikurasi produknya gitu, sehingga masuk ke pasar kelas menengah atas gitu. Dan itu saya kira banyak sekali UMKM yang terutama yang artisan, yang custom. Ini salah satu contohnya ya Kang ya? Ya ini jamu nih. Jamu. Wah. Mbak, gimana Pak jamunya? Ada Pak yang kunyit asam, beras kencur, wedang jahe. Kita juga mau persen nih. Yang cepat apa yang cepat? Yang cepat ada beras kencur Pak. Yang paling laku apa? Yang paling laku. Yang lain untuk imunitas. Oh, imunitas. Penting. Ini idenya gimana bisa jamu tapi jadi tampilannya modern gini? Pakai es batu Pak. Pakai es batu. Oh, pakai batu. Jadi dingin, disajikan dalam keadaan dingin Pak. Nah sekarang yang makan jamu anak-anak muda nih? Anak-anak muda banyak Pak. Biasanya kan jamu tuh identik sama yang udah tua-tua. Makanya karena ini kan keren nih kan? Iya, dikemasnya jadi lebih ngepop gitu. Anak muda juga kayaknya suka. Saya sebagai anak muda pengen coba produk-produk daerah, Kang Menteri ya tadi itu ya yang dibilang. Jadi terasa internasional kelasnya. Ya itu kan selama ini kan UMKM tuh nggak bisa lah nyewa tempat yang premium gitu ya, yang nah sekarang begitu di clustering gitu di tempat-tempat seperti ini, nah terasa kan UMKM berkelas kan produknya kan. Ini nggak kayak UMKM lagi, rasanya sih udah beda. Ya dan memang sudah dikurasi juga. Sudah dikurasi. Jadi dikurasi betul oleh pengelolanya, yang boleh masuk ke sini yang memang kualitas bagus, punya produk yang juga punya yang bagus ya. Nah itu kan penting kan untuk memperkuat brand image tentang produk-produk UMKM kita. Nah ini mungkin tantangan berikutnya, Kang Menteri sambil ngobrol sambil nunggu jamunya nih, masalah go digitalnya UMKM nih dengan produk-produk seperti ini ya. Ini kan sebetulnya
apa ya, secara kualitas dari tampilannya juga udah kelihatan udah siap ini untuk bersaing sama yang lain gitu Kang. Iya, sangat siap. Ini yang biasanya di masalah itu izin edarnya. Izin edar ya. Dari BPOM. Nah, jadi nanti ini yang kita perlu dampingi supaya mereka bisa jual secara online dalam pasar peredarannya yang lebih luas, izin edarnya. Untuk bisa meningkatkan ini UMKM semakin mau berpindah ke digital. Memang digitalisasi udah kita jadikan program prioritas. Ya. Karena itu kita sampai 2024 kan udah ditarget 30 juta. 30 juta. Nah, pandemi inilah yang mempercepat akselerasinya. Pandemi mempercepat. Mempercepat karena kan ada pembatasan kegiatan usaha. Oke. Restoran tutup, mal tutup kan. Akibatnya mereka segera cepat melakukan adaptasi dengan situasi baru. Mereka di kafe. Nah, sekarang mereka bikin yang botolan gitu. Sama juga restoran, mereka bikin yang siap saji yang bisa dimasak di rumah atau tinggal ngangetin aja. Termasuk juga misalnya frozen food gitu. Ada lagi yang banting setir misalnya yang karena pandemi daya beli turun, masyarakat konsumsinya prioritas misalnya kebutuhan pokok, mereka banting setir misalnya dari pakaian pesta, pakaian formal ke pakaian rumah. Karena orang banyak di rumah, nah nggak laku dong jualan batik untuk ke pesta misalnya kan, untuk formal. Nah, mereka akhirnya bikin daster, laku lagi. Nah, itu saya kira kecepatan adaptasi transformasi itu menurut saya kelebihan UMKM karena kecil ya, mereka banting setir itu lincah, cepat, gampang. Ya. Ini yang untuk kolesterol, yang Tostasen. Oh, lihat kan, keren kan? Kemasannya juga kayak kemasan minuman-minuman Iya, gitu. keren ini. Mungkin nanti yang kayak gini-gini bisa masuk ke bioskop juga, Kang Menteri. Mestinya sudah bisa. Coba ya kita. Enak Pak, enak ini jamu rasa modern. Iya kan? Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari seorang perempuan yang melamar pria dengan mahar fantastis 500 000 rupiah. Simak informasinya usai jeda berikut.